Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal coba melakukan sesuatu yang mungkin agak nyeleneh. Kita akan mencoba seolah-olah mendecompile atau membongkar kode dari root administrator. Ya, ini konsep teologi yang super fundamental, tapi kita akan bedah pakai kacamata arsitektur IT modern. Nah, ini dia nih peta jalan kita. Pembahasan ini adalah bagian dari seri 4 modul yang kita sebut Arsitektur Tritunggal dan Protokol Inkarnasi. Anggap aja modul 1 udah lewat ya, dan sekarang kita ada di sini. Modul 2, Arsitektur Konkuren. Ini nih bagian yang paling dagingnya, paling teknis, jadi ayo langsung kita gas aja. Udah berabad-abad ya, ada satu pertanyaan spesifik tentang Tuhan yang rasanya tuh kayak soal matematika yang sengaja dibikin buat bikin CPU otak kita langsung hang. Kita semua pasti pernah denger ini kan? Pertanyaannya sendiri aja udah kedengeran kayak paradoks, kayak ada bug aneh di dalam sistem yang nggak mungkin bisa dipecahin. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini kita sibuk memecahkan masalah yang salah? Nah, ini dia poin kuncinya. Mungkin kita harus berhenti pusing-pusing menyelesaikan sebuah teka-teki, dan sebaliknya, kita mulai menganalisis sebuah arsitektur. Beda banget kan pendekatannya? Oke, ayo kita lihat gimana arsitektur ini dibangun. Kuncinya itu ada di sebuah, sebut saja, patch linguistik yang brilian dari abad keempat. Patch ini bikin perbedaan yang penting banget antara sistem itu sendiri dan proses-proses yang jalan di atasnya. Pertama, ada yang namanya usia. Biar gampang, anggap aja ini sebagai base operating system. Inilah esensi ilahi itu sendiri. Usia ini menjawab pertanyaan, apa itu Tuhan? Dan jawabannya tegas, cuma ada satu operating system ilahi yang esa. Nah, yang berjalan di atas satu OS tadi itu adalah yang disebut hypostasis. Ini adalah 3 proses yang beda, aktif dan berjalan barengan alias concurrent. Siapa aja mereka? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka ini menjawab pertanyaan yang beda lagi, siapa itu Tuhan? Nah, di sini nih letak kejeniusannya. Coba deh perhatiin gimana arsitektur ini misahin pertanyaan apa dari siapa. Apa itu Tuhan? Jawabannya tunggal, satu OS ilahi. Tapi, siapa itu Tuhan? Jawabannya jamak, 3 proses yang jalan barengan. Justru pemisahan inilah yang langsung menyelesaikan sebagian besar kebingungan logika kita di awal. Ada lagi poin yang penting banget. Ini tuh bukan kayak alokasi memori di komputer, di mana tiap proses dapat jatah katakanlah 33% sumber daya. Nggak gitu. Justru sebaliknya, setiap proses ini masing-masing punya 100% akses penuh ke seluruh OS ilahi. Inilah yang disebut aturan anti-parsialisme. Bapa itu 100% Tuhan, Anak 100% Tuhan, Roh Kudus juga 100% Tuhan. Tapi mereka semua tetap berjalan sebagai satu kesatuan sistem operasi. Dari dulu, orang sering coba ngejelasin arsitektur ini pakai banyak analogi. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sistem, wah banyak diantaranya yang mengandung bug kritis. Coba yuk kita audit beberapa yang paling umum. Analogi air, es, dan uap ini kan populer banget. Tapi dari sudut pandang IT, ini bugnya fatal. Kenapa? Karena ini ngegambarin eksekusi sekuensial. Jadi air dulu, terus berubah jadi es, terus jadi uap. Satu bentuk dalam satu waktu. Padahal arsitektur yang benar itu butuh eksekusi konkuren, di mana ketiganya tuh ada barengan setiap saat. Analogi matahari, cahaya, dan panas juga nggak lolos audit kita. Bugnya di mana? Analogi ini menciptakan hierarki, seolah-olah matahari itu sumber utamanya, terus yang lain itu cuma produk turunan yang lebih rendah. Ini jelas nabrak source code yang bilang kalau ketiga proses ini co-equal dan co-eternal, artinya setara dalam esensi dan sama-sama kekal. Dan ini alasan kenapa metafora IT jadi jauh lebih pas. Proses-proses dalam sebuah sistem itu bisa saling komunikasi, bisa saling berelasi. Kalau air sama es, ya nggak bisa saling mengasihi dong. Relasi ilah yang sejati itu butuh pribadi, bukan cuma materi. Ini sekaligus jadi pengingat penting buat kita. Analogi IT yang kita pakai ini memang model yang kuat, tapi kita harus sadar, setiap model itu ibarat jendela, bukan pintu. Dia kasih kita sudut pandang yang lebih jelas, tapi bukan berarti kita bisa dapat akses penuh dan mengurung realitasnya. Oke, terus pertanyaannya, buat apa sih arsitektur yang kelihatannya rumit ini? Kenapa harus persis begini? Ternyata jawabannya ada di baris source code yang paling dasar, paling fundamental tentang sifat Tuhan itu sendiri.
Source code dari 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang Allah adalah kasih. Ini deklarasi intinya. Tapi kalau kita nggak paham arsitekturnya, kalimat sesimpel ini justru bisa memunculkan tantangan logika yang dalam banget. Coba deh kita pikirin bareng, kalau Tuhan itu cuma satu pribadi tunggal yang sendirian sebelum alam semesta ada, terus siapa yang dia kasihi? Nggak mungkin kan dia mengasihi diri sendiri? Itu namanya narsisme, bukan kasih sejati. Ini bisa jadi logical error yang serius. Nah, disinilah arsitektur konkuren tadi menyelesaikan masalah ini dengan sangat elegan. Karena kasih yang sejati itu butuh relasi. Harus ada sang pengasih, ada yang dikasihi, dan ada ikatan kasih yang menyatukan mereka. Dan ternyata semua itu udah ada dari kekekalan di dalam diri Tuhan sendiri. Bapa yang mengasihi anak di dalam persekutuan Roh Kudus. Sebuah siklus kasih yang sempurna dan gak butuh apa-apa lagi dari luar. Jadi poin utamanya begini, kita, manusia, diciptakan itu bukan karena Tuhan lagi kesepian atau butuh teman, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita diciptakan karena kasih yang udah sempurna di dalam dirinya itu meluap keluar. Dan dia ingin kita ikut merasakan siklus kasih itu. Tapi, arsitektur yang sempurna ini sayangnya terinfeksi. Nah, pertanyaannya jadi begini, apa yang terjadi ketika sebuah malware, yaitu dosa, dimasukkan oleh si pengguna ke dalam sistem? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya sang developer masuk ke dalam sistemnya sendiri buat ngedebug ini semua dari dalam? Nah, pertanyaan ini bakal jadi jembatan kita langsung ke modul berikutnya, protokol inkarnasi. Kita ketemu di sana.